bisa-bisa berdosa besar. Apa hubungannya? Ini kacau. Ya. Ini Pak D, G. Itu kan tidak sesuai Silakan. dengan Alkitab, betul ya? Di mana Alkitabnya, Pak? Iya, kan itu kan memang pendeta. Kan ku bilang dari tadi, banyak pendeta yang menyeleweng, kan ku bilang. Apalagi itu udah Jadi meninggal. semua ajaran dia tidak sesuai Alkitab kan? Iya, memang di Alkitab tidak dikatakan seperti itu. Tetapi Ya. kan gini loh Pak, maksud dari kata-katanya itu loh Pak, kemana kita kan udah tahu. Artinya kan Ya, kita nggak Pak. boleh. Catat Pak. Protestan itu sola scriptura, Pak. Maka di awal tadi saya tanya ke Bapak, apakah omongan Bapak pendeta ini ada di Alkitab atau tidak? Tidak memberi perpuluhan itu dosa besar. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Padahal konsekuensinya seorang pendeta, seorang jemaat juga harus sola scriptura. Itulah ajaran Protestan. Makanya tadi saya tanya, ada nggak ya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak memberi perpuluhan, kamu berdosa besar. Atau yang kedua, kalau jemaat tidak memberi perpuluhan harus dituntut. Ada nggak ya? Yang ketiga, kalau kita tidak setia memberi perpuluhan, maka Tuhan tidak setia. Ada nggak ya? Nggak ada. Lo ajarannya semua ngawur gimana? Sekarang ku tanya Pak, pendetanya yang salah atau Alkitabnya yang salah? Coba. Pendetanya, Ya ajarannya. udah. Artinya Kristen Protestan nggak seperti itu. Gimana sih kan? Mengaku sola scriptura, ini pendeta kelasnya loh. Mengaku sola scriptura, ternyata ajaran yang diajar isi kepalanya. Itu oknum Pak, nggak semua pendeta Bukan seperti oknum. itu. Nih, saya tunjukkan lagi ya. Sebentar, masih ada pendeta lain. Bentar, tunggu. Tunggu. Memberikan persembahan ke gereja yang mata duitan. Nih. Tahu bagaimana ciri gereja mata duitan? Nah. Khotbah topik apa saja ujung-ujung persepuluhan. Nah. Khotbah kesabaran, penyerapannya persepuluhan. Khotbah akhir zaman, ujung-ujungnya persepuluhan. Khotbah tentang jujur, persepuluhan. Khotbah apa saja persepuluhan semuanya. Ujung-ujungnya begitu. Nah, itu gereja yang mata duitan itu. Pendeta yang ngomong ya. Apalagi sampai dia bilang, kalau tidak kasih persembahan masuk neraka. Jadi memang baik Allah tidak ada lagi. Karena baik Allah tidak ada, orang Lewi juga tidak ada. Orang Lewi imam-imam juga tidak ada. Tapi kembali poinnya adalah bahwa apakah lenyapnya baik Allah perjanjian lama? Maka pada zaman perjanjian baru dan sekarang, Tuhan tidak ada tempat untuk menegakkan namanya. Kalau saudara bilang tidak, masih ada tempat, maka otomatis persembahan masih berlaku karena tujuan dan fungsinya itu masih sama. Nah, sama kan? Jangan memberikan persembahan ke gereja yang sudah saya tunjukkan dua pendeta ya, sama ya, sama bicara perpuluhan. Kita lihat lagi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi, yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Harus itu wajib. Oke ya. Nggak tahu ayatnya di mana ini dia dapat. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya. Berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Nah, dia membantah sukarela yang kau sampaikan, Jasi. Dulu Pak, sorry kupotong. Memberi semau-maunya. Dia membantah. Bentar dulu Pak. Itu pendetanya yang baptis aku kemarin tuh. Pak, apa namanya Pak? Oke. Siapa namanya itu Pak? Saya lupa nama pendetanya. Iya, di situ Niko. Oke. Ya, oke. Niko ya. Oke. Iya Pak Niko. Tadi dia membantah kalimat Jasid yang mengatakan memberi sukarela. Di sini dia mengatakan yang memberi suka-suka. Iya Niko. Itu juga dibantah. Oke ya. Oke, kita dengarkan supaya juga saudara tidak menganggap saya memfitnah. Coba ya, saya mundurin tadi. Dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya. Berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar?
Jawabannya ini tidak benar. Nah, Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau yang minimal bisa saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan disebut berbahagia karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. nah, oke ya. Sudah ada lagi pendetanya. Kita lihat lagi. Yang tidak berperpuluhan, Udah, Pak. kasih 100.000 perak, 50.000 perak ke dalam kas Udah, Pak, gereja tidak melimpah hidup. Karena perpuluhan adalah alat untuk buka pintu surga. Supaya multiplikasi dapat terjadi akibat perpuluhan. Nah, ini lagi-lagi nih. Pengajarannya benar-benar kacau. Tadi yang satu menolak memberi dengan sukarela, yang ini juga sama nih. Ya, Itu benar Pak G. coba kita baca. Yang tidak berperpuluhan, walaupun kasih 100.000 perak, 50.000 perak ke dalam kas gereja tidak melimpah hidup. Nah, memberi 100.000 itu tidak melimpah hidupnya. Nah, coba. Harus Itu sepersepuluh. Ajaran mana itu? Pak G itu Niko tadi tuh anaknya Ricky kan, Ricky Nelson itu kan. Ya, ini dulu deh. Nanti kita ke Niko. Ini. Dia bilang, meskipun anaknya tuh orang beri Ricky uang Nelson. 100.000, kalau dia tidak memberi 1/10, maka tidak diberkati apa tadi? Kita dengar. Perpuluhan, walaupun kasih 100.000 perak, 50.000 perak ke dalam kas gereja tidak melimpah hidup. Tidak melimpah hidupnya, guys. Ini Tuhannya kali ya. Kok bisa tahu dia? Kalau orang memberi 100.000 dengan sukarela, ya kan? Dia bilang harus memberi 1/10. Kalau hanya memberi 100.000, nanti hidupnya tidak melimpah. Saya bingung, yang jadi Tuhan ini orang ini atau yang mana nih? Ya, Pak G, kita sapa dulu Pak G, itu ada tamu tuh. ST Ya, Indul. oke. Mungkin dia bisa jawab. Ya, oke, baik, Silakan. baik. Ya, Ini dia banyak ngomong di bawah tadi. ya. Salve, selamat malam. Maksudnya ada apa? Oh ya, shalom, selamat sore semuanya. Oh, kupang lagi. Saya begini ya, saya tanggapi tentang perpuluhan. Kalau saya tahu yang khotbah ini dari gereja apa saya tidak tahu. GBI tadi itu. Bagaimana? Kamu dari GBI gereja sama mana? Reform tadi. Saya Kamu dari gereja mana dulu? Calvinis. Calvinis. Tadi Dia sudah bergemik. saya putar. Calvinis Stephen Tong tadi. Saya sudah putar sebelumnya. Oh iya. Sama Nah, begini. itu tadi. Mengatakan yang tidak memberi perpuluhan itu dosa besar. Itu ayatnya di mana? Ya, saya tidak tahu ya, nih. Kalau di gereja saya khususnya itu mereka tidak mewajibkan perpuluhan itu. Bahkan pendeta kami pun tidak pernah memaksa kami untuk perpuluhan itu. Tetapi Tapi begini ya, kalau kita melihat Enggak, nama gerejamu apa, Pak? begini, Ya, jadi saya cari. pendeta itu Nama dengar gereja dulu, Bapak dengar dulu. Pak, nama gereja Saya, Bapak saya, apa? saya dengar dulu. Iya, sebutkan dulu nama gereja Bapak. Gemim atau Gemit? Gereja Masihi Injil di Timor. Oke, Gemit, nanti Gemit. saya cek. Oke, lanjut. Jadi pendeta ini juga kan itu kan salah satu profesi. Mereka kan mengurus gereja. Nah, mereka itu juga manusia. Mereka itu butuh, mereka mengabdikan hidup mereka untuk gereja. Nah, mereka itu juga
manusia, mereka itu butuh kebutuhan pribadi juga kayak makan, minum, lain-lain. Butuh kepeng ya. Itu kan kebutuhan pribadi juga. Kan mereka kan manusia juga, kalau tapi tidak memaksakan. Jadi kalau mereka tidak bekerja ya dari mana mereka dapat bisa makan dan minum? Sebentar Pak. Bapak tadi sudah berbohong dari awal Pak. Ya, Bapak sudah berbohong dari awal. Ini apa Pak? Bagaimana? Nah, baca ini apa? Timur. Ya tapi sepanjang saya lambat sana tidak pernah mewajibkan Stop dulu Pak. Stop. Kenapa? Bapak bilang tadi Gemit tidak mewajibkan. Ternyata tidak. Ya, artinya, Di sini tidak mewajibkan. mengharapkan juga. Satu poin, Bapak sudah berbohong, tidak jujur. Ada begini. Dia Apa? wajib tapi tidak memaksa. Dia wajib tapi tidak memaksa. Karena begini ya. Kata wajib itu memaksa Pak. Di Tidak dalam memaksa begini. kandungan Kalau bisa kata memaksa lalu wajib. bisa begini. Sebentar Pak, bahasa Indonesia Bapak saya kira belum lulus nih. Sudah begini, saya bicara dulu. Sebentar Pak. Mewajibkan Begini. itu di dalamnya mengandung makna paksa, tuntut. Iya, Sama begini lah. wajib Dengar dulu, pajak. Sebentar Pak, saya dengar dulu. jelasin dulu. Kau tadi mengatakan tidak diwajibkan. Ya, makanya Wajib sebelum saya selesai pajak. bicara dulu, jangan potong saya. Itulah keresahan kalian, itu kau itu. Nggak usah Saya belum selesai selesai dong. bicara, jangan potong. Nanti Kau harus sudah berbohong, saya berbohong ngomong dari dulu. awal. Makanya dengan dulu Dari saya selesai awal bicara. sudah Itulah berbohong. Ayo. Sabar santai, jangan Parah, tantrum. ya kan? Dari awal aja udah bohong gimana? Teman-teman, di dalam kata sebentar Pak saya jelaskan dulu. Anda mengatakan wajib itu Ya wajib makanya itu kalau saya bukan- masih ngomong, kau jangan potong. Saya itulah kebiasaan kamu. Iya, Saya baca dipotong dulu. karena Bapak berbohong dari awal. Dari awal Bapak berbohong, makanya dipotong. Daripada kebohongan Bapak disebar di sini, ya dipotong aja. Ya kan? Oke, kita baca. Mewajibkan. Wajib Itulah itu kalian mengandung kata harus, dituntut. Ya. Anda sudah. mengatakan tadi Oke, tidak. saya paham, tidak usah jelaskan, saya mengerti. Sudah tidak usah kau jelaskan, panggil saya Kau mengerti. jelaskan Saya paham kata wajib itu. Oke, dengar dulu saya ngomong. Silakan. Ya sudah, saya mengerti. Ya sudah, terus saya jelaskan, panggil saya mengerti itu. Saya juga tidak butuh macam kau. Dengar dulu saya ngomong. Pendeta itu juga butuh makan dan minum. Karena jadi pendeta itu satu-satunya profesi, bukan salah satu, tapi satu-satunya. Ya mereka juga manusia pasti butuh makan, profesi minum, ya? kebutuhan lain-lain. Profesi kah bro? Karena mereka kan, Profesi. ya dengar dulu saya bicara dulu, jangan potong saya dulu bangsat. Saling Makanya motivasi, kalau saya protestan banget ya. Tolong ngomongnya saya jangan ngomong, kasar. jangan saya bicara. Pak, Protestan Jangan banget polisi, ya. jangan ngomongnya kalau kasar. ngomong itu kalian suka Tolong pelan ngomongnya. Mulai. Saya turunkan ya. Saya turun Nah, sudah. sebentar teman-teman, itu pasti pelanggaran tadi. Pasti pelanggaran karena bahasa-bahasa Saya itu turunkan, pasti Pak. akan. Teman-teman, dia mengatakan tadi di Gemit itu tidak diwajibkan perpuluhan, ya kan? Tapi teman-teman, kita cek data-datanya mewajibkan jemaat memberi perpuluhan, yaitu apa? 10% dari penghasilan mereka. Ya, berarti kan di awal dia sudah tidak jujur. Ya, oke ya. Di luar apa yang dia jelaskan, tapi dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyangkal kata wajib. Wajib itu harus teman-teman. Ya, contoh, kita itu kan di negara kita ada yang namanya wajib pajak. Saya tanya teman-teman di sini yang sudah bekerja, kita wajib nggak bayar? Wajib lah. Wajib. Wajib itu kata harus. Sama kalau kita punya mobil, motor, bangunan, kita harus wajib membayar pajak. Berarti itu harus nggak? Harus itu. Harus. Kalau Ada tidak NPWP, apa yang pajak terjadi? kendaraan, pajak tanah, pajak gedung dan Iya. lain-lain itu. Kalau kita tidak bayar, apa yang terjadi? Ya, melanggar. Melanggar, kena denda, bahkan mungkin kendaraannya ditarik. Bisa jadi begitu. Kalau kendaraan atau rumahnya disita, didenda. Ya, pertama-tama didenda dan lain-lain. Sama tadi Bapak Pendeta ini, coba kita lihat. Dia mengancam, nih ya. Oke, saya tunjukkan lagi. Dia mengancam. Oke, tunggu teman-teman. Proses buka ininya. Dia mengancam bahwa kalau tidak memberi perpuluhan, Saudara,
kau lihat ada gereja benda kita tonton. sudah jangan lagi beri apapun ke gereja itu. Keuangan yang dikuasai oleh nyonya pendeta itu keuangan apa ya? Kalau gereja tidak mau bertobat di dalam keuangan, tidak mau dikelola profesional, gereja itu harusnya tutup. Kenapa terus ada gereja yang menyelewengkan uang jemaat, lalu dipakai dengan tidak bertanggung jawab? Waktu mau dicek kemana uang, oh nyonya pendeta yang kelola. Kemudian perpuluhan dikejar, lalu diselewengkan untuk pribadi. Saudara, gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau Saya tanya teman-teman, konsekuensi kalau tidak memberi perpuluhan, apa kata pendeta ini? Gini bang, Dosa besar. Dosa Abangku, besar. gantian Sebentar ngomong Pak Jasip, sebentar. udah kelamaan abang ngomongnya banyak. Kita urai dulu kata wajib ini. Kata wajib ini, Enggak, abang harus tajam ngomongnya kayaknya. Begini, bentar dulu. Bisa saya bicara dulu sebentar? Situ baru lanjut. Sudah saya paham itu wajib, kata wajib oke. itu sudah saya paham. Bisa saya Nah, bicara? silakan, Saya Pak. bicara sebentar. pakai data Tapi jangan kalau potong saya perlu, bicara Pak. ya. Begini, Nah, silakan. bisa jangan potong saya bicara di saat saya Jangan berbicara. omong kotor Pak. Di sini tidak room untuk Iya, omong oke lah. kotor Pak. Ya, itu oke lah. Tapi Bapak kalau saya bicara mulutnya jangan potong kotor saya. banget soalnya. Nanti biarkan saya bicara selesai baru. Bersihkan dulu mulutnya Pak. Jangan kotor di sini. Ya oke lah, oke. Tapi jangan potong saya ya. Kalau saya lagi Kalau berbicara. bohong ya dipotong Pak. Saya ini cuma jelaskan saja, tapi jangan potong saya. Ataupun kalau misalnya menurut kalian itu saya bohong, diamkan dulu. Nanti saya selesai saya bicara, baru potong saya bicara. Lalu Ya kan? omong itu yang terarah, kau omong itu yang terarah boleh. Iya, makanya dengan dulu saya bicara dulu. Terarah kami potong. Karena Nah, kau ngomong biasa lari, dari sini dari sana dari Nah, situ. begini. Jadi syarat jadi Iya, dengar dulu. Protestan itu harus omong sana omong sini loh. Begini, dengar dulu. Itu, begini ya. Perpuluhan itu juga memang untuk pendeta, karena apa? Jadi pendeta itu juga satu-satunya profesi. Pendeta itu profesi termasuk. Dalam profesi itu bukan salah satu, tapi satu-satunya. Artinya dia juga butuh penghasilan, butuh biaya hidup, makan, minum dan lain-lain. Jadi perpuluhan itu bukan juga untuk memperkaya, tapi untuk memberi untuk kebutuhannya dia juga, untuk membantu kebutuhannya, karena dia bekerja untuk gereja. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada penghasilan, tidak ada kebutuhannya tidak dipenuhi? Ya terpaksa harus meninggalkan gereja. Sedang kita ini butuh pendeta. Nah, maka dari situ perpuluhan itu memang wajib sih. Tapi itu juga apa ya namanya? Tidak terlalu memaksa sesuai pengalaman saya sih. Pak, Nah, itu juga begini, untuk ya tahulah kalau pendeta itu kalau dia harus butuh kebutuhan dirinya tahulah. saya mau konfirmasi dulu Pak. Kalau Oke. tidak memberi perpuluhan itu dosa besar atau tidak? Ya nggak tahu, saya tidak terlalu mengerti itu. Tapi kalau pemahaman saya jadi pendeta itu satu-satunya profesi. Nah, mereka juga butuh makan, minum dan lain-lain. Nah, dari mana ya sumbernya? Dari situ. Mau dari mana lagi? Karena mereka tidak ada pekerjaan selain itu. Begini Pak, yang kita persoalkan bukan soal profesinya. Yang kita Ya kan persoalkan maksudnya adalah kan begitu kan, tujuannya perpuluhan kan sebentar untuk Pak. kebutuhan diri Dari pendeta tadi juga itu kan. sih kita tidak membahas profesi pendeta. Dari tadi kita membahas perpuluhan itu kalau tidak diberikan itu dosa besar. Itu Itu ayat. nanti kalau itu saya kurang pahami, tapi itu saya menjelaskan tujuan perpuluhan, tujuan maksudnya itu. Yang kedua Pak, Karena oke. memang kan kalau misalnya tidak ada Oke, tidak saya ada tahu penghasilan, Bapak tidak terus tahu dia makan ayatnya. minumnya dari mana? Saya lanjut Pak, sebentar. Kita sudah tahu, jangan diulang-ulang itu, udah tahu itu. Oke. Yang kedua, dikatakan oleh pendeta ini kalau tidak memberi perpuluhan, kita tidak setia memberi perpuluhan, maka Tuhan tidak setia. Itu ayatnya di mana? Ya saya tidak tahu ya, soalnya nanti kalau ada misalnya ada Oke, pendeta siapa yang saya lain, lanjut ini, lagi saya Pak. tidak terlalu Oke, paham Bapak soal nggak itu. ngerti kan? Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut. Karena saya tidak sedang membahas profesi. Saya sedang membahas kalimat di mana di dalam bahasa Bapak Pendeta ini, seperti yang saya tanyakan. Yang ketiga yang saya tanyakan. Pendeta ini bilang, kalau ada jemaat tidak memberikan perpuluhan, maka harus dituntut. Bahkan kalau perlu dicatat nama-namanya siapa yang tidak memberi dan ditegur. Itu ada ayatnya nggak Pak? Nggak ada sih. Setahu saya nggak ada, tapi mungkin dia yang tahu, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau pengalaman saya memang gereja saya tidak membuat berkat seperti yang baru saja pendeta siapa yang berkat, siapa namanya ini? Berarti pendeta ini sesat ya? Host, kita sapa dulu host. Ada tamunya host.
Oke, baik, baik, Begitu. baik. Izin. Ya, oke. Bro Kupang, sebentar dulu ya. Sebelum saya sapa tamu kita ini, tolong Bro Kupang, kita di sini tidak sedang membahas personalnya pendeta ya. Tidak sedang membahas profesi pendeta itu apa gitu. Iya, Dan kita tahu di saya. sini Cuma fokus, saya, ya fokus di iya sini tahu bahas saya. tentang Saya mengerti itu. Cuma pengajaran. karena Oke, baik. itu saya kasih Oke, tahu diam. tujuannya, tujuan Oke, perpuluhan, oke. tujuannya. Oke, sebentar. Bukan tentang nanti dosa kalau kamu terkasih dosanya ya, begitu, dosanya begitu. Kamu ngerti bagaimana, sedangkan kau saja bicara sesuatu kau tidak ngerti yang kau bicara. Ketika Oke, baik ya, ditanya balik, kau izin. tidak mengerti. Bagaimana? Oke, baik ya. tahu. Baik. Bagaimana? Kita sapa dulu Ya, tamu saya kita. tidak Diam bicara dulu, diam pembicaraan saya dulu. bagaimana. Kau paham ke tidak ke pembicaraan kamu tadi? Ya kan saya paham, baru saya bicara, bukan saya bicara buta-buta. Iya, sabar, sapa dulu tamunya. Kamu yang bawa otak. Mungkin Diam Bapak dulu. indulgensi ini dengerin dulu nih kata pendetanya. Saya putar dulu sebelum Enggak, kita sapa yang dulu dia baru naik. tamunya, Os. Sebelum Os, yang udah baru dulu, Pak. naik. Istri pendeta sudah Bentar. jangan lagi beri apapun ke gereja itu. Keuangan yang dikuasai oleh nyonya pendeta itu keuangan apa ya? Kalau gereja tidak mau bertobat di dalam keuangan, tidak mau dikelola profesional, gereja itu harusnya tutup. Kenapa terus ada gereja yang menyelewengkan uang jemaat lalu dipakai dengan tidak bertanggung jawab? Waktu mau dicek kemana uang, oh nyonya pendeta yang kelola. Kemudian perpuluhan dikejar lalu diselewengkan untuk pribadi. Saudara, gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus, kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum berikan perpuluhan. Lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Saudara lihat ada orang berzina, langsung ditegur. Tidak memberi ini- perpuluhan disamakan dengan berzina. Coba bayangkan. Bang Hos, Dia Bang bilang Hos. dosa. Bentar dulu, Bang. Bentar dulu, Bang. ya, Bang. baik. Ini ada Kalau saya sudah diberikan waktu Jasid, ya Ya, nggak perlu silakan. lapor ke host. Saya sudah Ya, diberikan waktu untuk saya putar ini. Jasid, diam dulu, Supaya diam dulu. orang yang naik ini tidak salah paham yang kita bicarakan itu apa. Tadi kan saudara satu ini kan dia bicara profesi. Kita tidak bahas itu, tapi kita bahas mengenai kalau tidak memberi perpuluhan ini yang terjadi apa ini menurut pendeta ini. Ya itu bukan bagaimana, tapi ini saya menjelaskan tentang fungsinya perpuluhan. Tapi kalau sudah kaitkan dengan ayat ya mungkin mereka yang pendeta lebih paham. Saya cuma menjelaskan tentang fungsinya. Loh, Yang kau tanggapi kau nggak menjelaskan- nyambung. Kau menjelaskan fungsi, pendeta yang lebih paham atau kamu? Hah? Pendeta yang lebih paham atau kamu? Saya tanya kamu dulu. Iya, saya kan fungsinya kan pendeta itu kan salah satu-satunya profesi. Kan dia kan butuh kebutuhan pribadinya kan ada juga. Nah, Profesi dari yang mana kamu kan maksud dari seperti fungsinya apa? dari Saya tanya situ. kamu dulu. Hah? Profesi yang kamu maksud itu seperti apa? Ya pekerjaan tuh kan profesnya masa kamu dapat profesi itu apa? Oh, jadi Satu-satunya. Oh, jadi itu profesi pekerjaannya untuk Nah, terus apa? Nah, terus apa? cari-cari perpuluhan begitu. Profesi kan kamu Iya bilang kan berarti perpuluhannya itu kan untuk kebutuhan pendeta pribadi ini kan dia profesi. bekerja Berarti untuk- pendeta ini berarti pendeta ini profesi, betul? Iya memang profesi. Berarti pekerjaannya cari-cari uang, betul? Iya kan dia kan mengurus gereja, Dengan bekerja untuk gereja. mengancam itu jemaat dengan apa kata-katanya tadi, betul? Kalau itu ya itu mereka Loh, kalau kamu kan di- tidak tadi di- profesi. kau dengar. Kamu tadi Nah, kamu makanya dengar, profesi. saya bicara dulu. Oke lah. Loh. Kalau Nah, nah, sudah lah. Kamu bicara saya diam dulu. Kamu bicara saya diam. Loh. Begini. Oke lah, kita dua pakai waktu. Profesi. Kamu iya, oke lah. Kamu bicara saya diam. Saatnya saya bicara kau diam ya, supaya fair. Oh. Maksudnya bicara bagaimana? Kamu kan bilang saya kejar kamu di profesi, bro. Ya makanya, ya kalau sudah lah. Kamu bicara profesi saya diam. Nanti kalau saatnya saya jawab, kamu jangan potong saya. Sedangkan tadi kamu sendiri. Setuju. Setuju gak? Loh, sedangkan tadi kamu sendiri bilang itu profesi, makanya saya kejar kamu loh. Berarti pendeta ini profesinya kan? Nah, oke lah. Nongol apa ngomong sudah. Tentang profesi kenapa? Ya profesi kenapa? Saya Ancam-ancam. Oh berarti profesi betul pendeta ini, profesi untuk cari uangnya. Betul, untuk dengan ancam-ancam jemaat begitu. Ini kan profesi kan?
Ya, gini aja ya Paman Eterna ya. Apa bedanya ya? Saya bicara dulu, Sebentar. siapa bicara, Sebentar, Maun. diam dulu. Maun, sebentar dulu. Oke lah. Maun, Dalam Maun profesi itu dia Maun diam dulu, saya dengar mau dulu. ngomong. Dia Maun Kupang, dengar dulu Maun. Kita bicara ganti-gantian. Dengar dulu Maun. Kalau Anda bilang bahwa pendeta itu profesinya harus apa ya? Dia mendapatkan gaji dari perpuluhan itu. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya kalau begitu pendeta dengan apa ya? Debt collector itu? Apa bedanya pendeta dengan debt collector? Silakan jawab. debt collector itu dia menagih hutang. Kalau ini dia Iya, bekerja. sama-sama menagih di situ. Makanya dengar dulu saya ngomong, jangan potong saya bicara. Loh, tadi kau bilang profesi, bro. Iya memang, Berarti kan- makanya kalau saya ngomong, tadi kau ngomong, saya diam. Sekarang saya, Iya, masa kau berarti potong makanya saya? kan saya Itu- bilang ini kan profesi, berarti pendeta Ya yang dalam makanya video diam yang dulu, kau saya mau ngomong. Loh, kamu jangan tensi naik pelan. Iya, kan saya kan ngomong, kenapa kamu potong saya begitu? Kamu Iya, saya makanya ngomong saya itu kau tanya diam. kamu, Tadi kan saya kau tekan ngomong kamu itu itu saya profesi, diam. bro. Nah itu makanya kamu dengar saya dari mana? Kalau kita dua sama-sama ngomong, kamu dengar dari mana? Cuk, pelan. Oke lah, dengar dulu saya ngomong. Pelan, Dengar dulu saya pelan. ngomong. Oke lah. Memang mereka itu juga dalam mereka profesi mereka itu kan pekerjaan. Mereka itu butuh penghasilan, makan minum juga. Jadi mereka kan perpuluhan itu fungsinya itu untuk kebutuhan mereka, kebutuhan diri mereka, mulai dari Profesi ya, tahu lah kebutuhan pribadi lah, tahu begitulah, tahu kebutuhan pribadi begitu sudah. Ya itu kan hanya profesi satu saja. Oh, Maka itu profesi cari fungsinya uang. perpuluhan itu di situ. Profesi cari uang dengan mengancam Saya jemaat. konfirmasi Itu. dulu, Paman Eterna. Saya konfirmasi dulu. Pendeta itu pelayan atau penagih uang? Pelayan Bukan atau penagih. penagih uang perpuluhan? Saya tanya dulu. Bukan penagih. Loh, Karena pengalaman tadi kau saya dengar nggak ini? khususnya ya. khususnya Tadi di kau dengar gereja- nggak saya putar video ini? Makanya dengar dulu. Sebentar. Saya pengalaman saya, Kita kami berlandaskan kepada video ini. Mereka. Jangan ngerocos dulu. Kita berdasarkan kepada video ini. Dia bilang tadi, kita harus tuntut jemaat memberi perpuluhan. Kalau perlu dicatat namanya dan ditagih. Jadi pendeta ini pelayan atau penagih utang? Ya saya tidak tahu yang pendeta satu ini dari gereja apa? Nih, Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati Dari apa saudara, genim kan mereka ini? sebentar yang dulu. ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian, sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya, sesuai dengan yang Roh Kudus tuntut. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Berapapun mau Oke. Satu pendeta bilang sebelum jam 2 harus mengirim perpuluhan melalui transfer. Dan itu kata dia, itu dari Tuhan katanya. Oke, kita dengar lagi pendeta lain. sama semua orang yang tidak berperpuluhan, walaupun kasih 100.000 perak, 50.000 perak ke dalam kas gereja tidak melimpah hidup. Karena perpuluhan adalah alat untuk buka pintu surga, supaya multiplikasi dapat terjadi akibat perpuluhan. Nah, yang satu bilang ini ya. Dia bilang kalau kamu berikan 100.000 tetapi tidak memberikan 1/10,
tidak melimpah hidupmu. Oke ya, kita lanjut lagi. Perpuluhan itu berkorban atau tidak? Enggak. Belajar ke seni. Perpuluhan itu uang Tuhan, kembalikan. Belum berkorban kalau mengembalikan. Kalau saya pinjam duit Anda, bayar dong, kembalikan dong. Jadi gua kembali, aku berkorban. Enggak berkorban itu, mulangin. Ya, Anda nggak suka korban yang berkorban sih, susah. Setelah, jangan lupa, gaji kita yang 100% itu dari dia, oleh dia. 10% itu kita berikan, perpuluhan kita berikan. Sama sekali nggak ada unsur berkorban. Percayalah, nggak ada unsur berkorban di situ. Kalau nggak percaya, Anda matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus, pasti benar yang saya ucapkan ini. Karena rata-rata orang mati dulu berhisab, expired. Ya Bapak Ibu, 90% lagi Anda berikan kolekte, Anda dukung pelayanan anak, itu baru berkorban. Yang 10% belum berkorban. Susah sih orang Kristen ini ngajarin kebenaran. Halo, kenapa disuruh berikan perpuluhan? Supaya latihan untuk berkorban. Dan nilai seseorang di berkorban, memberi. Maafkan saya, perpuluhan itu. Sebabnya Paulus mengingatkan, hati-hati, ada orang pecahkan gereja, ajarkan doktrin yang salah. Kenapa doktrin yang salah? Sangat populer untuk bikin gereja pecah. Karena ajaran yang benar seringkali tidak populer. Paulus mengingatkan, waktu dia memberitakan salib, Nih, kita dengarkan lagi yang satu. pesan Tuhan yang Saya sudah mengerti, Bisa kata itu kan ini ya. Bisa kalau saya bisa sebentar. keuangan yang dikuasai oleh nyonya pendeta, itu keuangan apa ya? Kalau gereja tidak mau bertobat, Kalau di dalam kau keuangan berbicara, ya silakan berbicara, tapi jangan keluar topik. Silakan. Saya tidak lari ke sana ya, di yang para pendeta bicara itu saya tidak paham ya mereka, tapi saya kayak gemit ya. Tadi mereka bilang wajib ya, oke. Tapi karena pernah ada statement dari pendeta kami bahwa kalau memang terlalu memaksa umat, lalu misalnya umatnya penghasilannya mungkin kurang-kurang atau tidak mungkin pas-pasan, lalu kita memaksa mereka 10%, itu susah ya, nanti sama dengan kita memeras mereka, akhirnya nanti sampai kita bikin susah mereka. Jadi waktu itu pendeta bilang boleh kasih, tidak dikasih pun tidak masalah, dan juga tidak diharuskan,